Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki tema yang kedua pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4, yaitu selalu berhemat energi. Sebelum Ustazah membahas lebih dalam lagi, silahkan kalian cek dulu dua foto berikut ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah lihat gambarnya? Tentu saja sudah ya. Sekarang, apa yang ada di pikiran kalian setelah melihat dua foto tersebut? Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Baik, Ustazah akan coba membantu untuk menjawab. Dari dua foto tersebut, itu adalah kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara itu apa sih? Kegiatan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal atau peristiwa. Nah, narasumber itu apa? Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi atau keterangan. Apakah kalian bisa tebak siapa penanya atau pewawancaranya? Yaitu wartawannya ya. Sedangkan narasumbernya adalah Bapak Jokowi, betul. Kemudian di gambar yang kedua, ada berapa penanya atau pewawancaranya? Hanya ada satu ya. Kemudian narasumbernya ada berapa? Satu juga. Dan ada juga satu orang yang merekam gambar. Perlu kalian ketahui, kegiatan wawancara memiliki beragam atau berbagai macam tema atau pokok pembicaraan. Misalnya, tema tentang kesehatan, tema tentang pendidikan, tema tentang persahabatan, atau tema tentang kegiatan hemat air. Nah, tema dengan kegiatan hemat air ini akan Ustazah bahas sebagai contoh nanti ya. Sebelum penanya melakukan wawancara, tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Apakah kalian bisa menebak? Yang pertama, tentu kalian harus menyiapkan pertanyaan. Bagaimana cara bisa menulis pertanyaan? Yaitu kalian harus tahu dulu atau harus membaca-baca dulu topik apa yang akan dibahas. Misalnya, jika tadi Ustazah ingin menjadi penanya atau pewawancara tentang topik tentang kegiatan hemat air, Ustazah harus baca sedikit tentang topik itu. Kemudian Ustazah baru bisa menulis pertanyaannya. Jadi yang harus dipersiapkan pertama adalah pertanyaannya, kemudian yang kedua pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kalian juga bisa mempersiapkan alat tulis atau alat perekam. Jadi saat nanti narasumber berbicara, kalian bisa menulis jawabannya atau merekam. Kalian bisa juga melihat hal-hal yang harus dipersiapkan ini dalam buku paket halaman 22. Silakan dilihat ya nak. Kemudian saat kegiatan wawancara berlangsung, sikap yang harus ditunjukkan oleh pewawancara atau penanya adalah sikap yang baik. Apa maksudnya? Yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang sopan, dengan sikap yang sopan juga. Misalnya, sebelum memulai wawancara, kalian harus meminta izin kepada narasumber. Seperti, Pak, bolehkah saya izin untuk mewawancarai Bapak? Atau, Ibu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar untuk wawancara? Nah, jika narasumber sudah bersedia dan mengatakan iya, baru kalian boleh memulai untuk melakukan kegiatan wawancara. Kemudian, dalam kegiatan wawancara ada juga urutan-urutan yang harus kalian ketahui dan harus kalian praktekkan, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi saat wawancara kalian tidak langsung bertanya pada topiknya, tetapi harus ada pembukaannya dulu ya. Pembukaannya seperti menyapa atau meminta izin. Ustazah berikan contoh ya. Berikut adalah kegiatan wawancara antara Mita dan juga Pak Rudi. Mita adalah siswi kelas 4 dan Pak Rudi adalah seorang karyawan di perusahaan air di Jakarta. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 17.
Di situ di bagian pembukaan Mita menyapa dulu Pak Rudi. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Nah itu adalah bentuk dari pembukaan wawancara sebelum kalian menanyakan ke topiknya atau ke intinya ya. Kemudian setelah menyapa, di pembukaan ada juga kalimat meminta izin. Di situ Mita meminta izin kepada Pak Rudi untuk mewawancara. Bolehkah saya mewawancara Bapak? Pak Rudi, bolehkah saya mewawancara Bapak terkait dengan kegiatan hemat air? Kemudian, jika narasumber sudah mengiyakan atau sudah setuju, baru kalian mulai masuk ke isi wawancara. Baru tanyakan tentang kegiatan hemat air. Contohnya, Mita menanyakan, Pak, apakah yang disebut dengan atau apakah yang dimaksud dengan kegiatan hemat air? Kemudian Pak Rudi menjawab, kegiatan hemat air adalah tidak menggunakan air secara boros. Karena jika kita menggunakan air secara boros, maka air lama-kelamaan akan berkurang dan habis. Kemudian Mita bertanya lagi, mengapa kita harus menghemat air? Kemudian Pak Rudi menjawab, agar air bisa terus ada atau air terus bisa berproduksi atau terus ada di dalam tanah dan tidak punah. Kemudian Mita bertanya lagi, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan ya Pak untuk menghemat air? Kemudian Pak Rudi menjawab, bisa dengan menggunakan air seperlunya saat mandi atau mencuci. Bisa juga dengan menampung air, jadi tidak perlu untuk membuka keran terus-menerus yang mengakibatkan air terbuang. Kemudian Mita bertanya lagi, di mana kita bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan kegiatan hemat air ini Pak Rudi? Kemudian Pak Rudi menjawab, di sekolah atau di rumah. Nah, berikut adalah isi dari wawancaranya. Sekarang setelah Mita bertanya tentang isinya dan sudah selesai, maka akan masuk ke bagian penutup, yaitu mengucapkan terima kasih. Atau bisa juga kita pamit sebagai penanya atau pewawancara. Kalau dicontoh di buku halaman 17, di bagian penutup, Mita mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi sebagai narasumber sudah bersedia untuk diwawancara. Kalimatnya adalah, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Sekarang saya jadi memahami apa itu maksud dari kegiatan hemat air. Kemudian Pak Rudi menjawab, sama-sama Mita, semoga bermanfaat. Nah, berikut adalah urutan dari kegiatan wawancara. Pertama ada apa nak tadi? Pendahuluan. Bisa juga di pendahuluan kita menyapa atau meminta izin kepada narasumber. Yang kedua adalah isi, yaitu kita menanyakan topik atau tema yang akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup ini bisa berupa ucapan terima kasih dan juga penanya akan pamit atau undur diri kepada narasumber. Kemudian di bagian terakhir dalam kegiatan wawancara itu ada aturan bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengikuti PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalimat yang dipakai atau yang akan ditanyakan harus kalimat baku ya, harus kalimat yang sopan. Misalnya ada kalimat, Pak Rudi boleh nggak saya wawancara Bapak? Kalimat kedua, Pak Rudi bolehkah saya mewawancara Bapak? Yang mana kalimat yang baku? Yaitu kalimat yang kedua. Karena kalimat yang pertama boleh nggak, itu tidak baku, jadi tidak boleh ya. Sekarang di kalimat kedua, bolehkah saya mewawancara Bapak? Nah itu adalah kalimat yang baku, berarti kalimat yang baku itu adalah kalimat yang kedua ya. Kemudian ada lagi misalnya kalimat dengan senang hati atau dengan senang hati. Yang mana yang baku? Yaitu kalimat yang kedua, dengan senang hati. Jadi kalimat yang baku itu adalah kalimat yang sesuai dengan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu pertanyaan yang baik biasanya diawali dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Atau bisa juga nanti disingkat menjadi adik si Mena. A-nya adalah apa, D-nya adalah di mana, K-nya adalah kapan, C-nya adalah siapa, M-nya adalah mengapa, dan N-nya adalah bagaimana. Adik si Mena. Misalnya dalam pertanyaan yang awalnya kata apa di contoh wawancara yang tadi ada di buku paket halaman 17, misalnya apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat air Pak Rudi? Nah, ada kata apa? Atau bisa juga contoh lain, di mana kita bisa mengaplikasikan kegiatan hemat air Pak Rudi? Di sekolah atau di rumah. Kemudian ada lagi misal contoh yang terakhir. Bagaimana caranya untuk menghemat air Pak Rudi? Ada kata bagaimana. Kemudian Pak Rudi menjawab dengan tidak memakai air secara boros. Gitu ya nak. Jadi demikianlah penjelasan singkat tentang kegiatan wawancara. Dari mulai pengertiannya sampai urutannya, ada juga yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Semoga kalian bisa menyerap ilmu ini dengan baik dan bisa menjawab latihannya dengan benar. Mari kita coba untuk mengerjakan latihan di buku paket ya nak. Syukran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.